Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan perkuliahan kita dalam Fisika Dasar 2 berkaitan dengan rangkaian listrik, ya. Berkaitan dengan rangkaian listrik. Jadi, rangkaian listrik adalah sebuah loop tertutup atau rangkaian tertutup di mana adanya sumber tegangan yang disambungkan atau yang dihubungkan dengan konduktor, dia akan membentuk rangkaian tertutup, di mana ketika rangkaian tersebut tertutup, ya, dia akan menyebabkan adanya aliran arus yang mengalir pada rangkaian tersebut. Nah, sumber tegangan ini, misalnya baterai, ya, dapat dinamakan atau kita sebut sebagai sumber gaya gerak listrik. Sumber dari gaya gerak listrik atau sering disebut electromotive force atau EMF yang disimbolkan dengan epsilon, ya. Nah, EMF atau GGL itu merupakan beda potensial maksimum. Jadi beda potensial antara dua kutub tersebut, dua kutub baterai, ya, yang kemungkinan yang mungkin dihasilkan dari sumber tegangan tersebut. Nah, atau kita bisa asumsikan sumber GGL itu berperan sebagai pompa muatan yang memompa agar muatan mengalir dalam rangkaian tertutup tersebut, ya. Nah, ini adalah rangkaian tertutup terdiri dari sumber tegangan, ya, dan beban. Ya, maka ketika loop ini tertutup, ya, jadi artinya beban kedua kutub beban disambungkan dengan sumber tegangan atau GGL, maka akan ada arus yang mengalir. Sedangkan kalau tidak dihubungkan, maka tidak ada aliran arus yang mengalir. Ya. Oke. Aliran arus mengalir. Nah, aliran arus ini sebanding dengan, ya, nanti beban yang tegangan beda potensial yang diberikan oleh sumber tegangan atau EMF atau GGL itu akan sebanding antara arus dengan beban. Jadi besar tegangan epsilon itu akan sebanding dengan perkalian antara arus dengan tegangan, atau V sama dengan I kali R, gitu ya. Dan usaha yang dilakukan oleh sumber gaya gerak listrik dari baterai ini, contohnya baterai, ya, baterai itu sebanding dengan besaran usaha dW itu sama dengan du atau V kali dq, ya, di mana tegangan ini sebanding dengan epsilon atau GGL yang diberikan oleh baterai tersebut. Ya, usaha tersebut dilakukan oleh sumber GGL untuk menaikkan energi potensial muatan dari sumber muatan negatif ke kutub positif, ya, dari sini ke sini. Ya, ini adalah usahanya, dW-nya. Kerja yang dilakukan untuk menaikkan potensial muatan dari kutub negatif ke kutub positif. Nah, usaha atau kerja energi dan GGL dari sumber GGL ini secara umum ada dua jenis, yaitu ada yang ideal dan ada yang real. Ya, yang ideal itu di mana seluruh kerja dari GGL ini diubah menjadi energi potensial muatan. Ya, jadi istilahnya adalah baterainya masih bagus lah, ya, baterainya sempurna, sumber tegangannya sempurna, atau sumber tegangannya sendiri tidak memiliki kecenderungan untuk menghambat lah. Pokoknya ideal sebagai sumber usaha saja. Tetapi yang realnya sebenarnya
Sumber GGL real ini dia ada sejumlah energi yang tidak diubah menjadi energi potensial muatan, tetapi adanya hambatan internal atau hambatan dalam yang dimiliki oleh sumber GGL sendiri. Artinya misalnya baterainya sudah lemah, sudah swak misal ya. Jadi harusnya si baterai itu menghasilkan tegangan untuk menghasilkan arus I, ternyata dia harus melewati hambatan dari dirinya sendiri baru menghasilkan arus untuk beban. Jadi sumber tegangannya itu mengaliri beban dirinya sendiri dan nanti mengaliri beban di luar gitu. Jadi baterainya sendiri dia memiliki beban yang kita sebut sebagai hambatan internal. Oke, kita analisis rangkaian sederhananya menggunakan konsep energi, di mana daya yaitu energi persatuan waktu dU per dt itu bermakna sebagai I kali, atau kalau bahasa tadi itu adalah dU itu sendiri adalah V kali dq. Kalau per dt, dU per dt itu berarti V dq per dt. Nah, V-nya sendiri sebanding dengan epsilon, dq per dt itu sebanding dengan arus gitu ya. Jadi dU per dt itu sebanding dengan arus kali epsilon. Maka ini bisa diubah menjadi PDT itu sama dengan dU ya. PDT sama dengan dU ya. Ini sama dengan I epsilon dt. Nah, PDT ini sendiri sebanding dengan I kuadrat R dt. Ya. Dengan demikian epsilon itu sama dengan IR atau besar GGL itu sebanding dengan I kali R ya. Nah, kemudian kita analisis menggunakan konsep potensial atau beda potensial, maka di titik A ini itu sebanding dengan VA epsilon. Ini adalah VA ya, itu kemudian ditambah epsilon dikurangi IR, karena kan ini adalah arus yang mengalir pada beban, dikurangi IR sama dengan VA karena titik sini, karena daerah sini nggak ada beban. Maka kita dapat simpulkan bahwa epsilon itu sebanding dengan IR. Ini coret. Atau arus ini sebanding dengan besar GGL dari sumber itu dibagi hambatannya. Oke, nah kemudian bagaimana kalau misalnya sumber GGL-nya sendiri ada hambatan internal? Maka di titik A ini adalah tegangan VA ditambah epsilon, ini adalah besar GGL dikurangi IR adalah arus yang mengalir pada hambatan internal, kemudian dikurangi lagi I kali R adalah potensial pada beban. Ya, hasil akhirnya bahwa arus yang mengalir pada GGL atau sumber GGL yang memiliki hambatan internal adalah I sama dengan epsilon per R besar hambatan beban ditambah hambatan internal. Dengan demikian sebenarnya ini adalah arus ideal, arus untuk IGL ideal. Tetapi pada saat dia
tidak memiliki hambatan internal atau R kecilnya sama dengan 0 yang ininya, maka akan sama dengan GGL ideal ya. Persamaannya I sama dengan epsilon per R. Oke, ini adalah menggunakan konsep beda potensial. Nah, selain itu, untuk rangkaian listrik sebenarnya nanti akan ada percabangan. Secara prinsip, karena dalam tanda kutip muatan ini bersikap partikel, ya, atau dalam artiannya si konsep diskrit ya dan klasik, maka jumlah muatan yang masuk ke dalam sebuah percabangan, ya, muatan yang masuk ke titik cabang, itu jumlah yang masuk ini, yang ke sini masuk, ini masuk gitu ya, itu sama dengan arus yang keluar. Kenapa? Karena dia mengikuti kekekalan partikel, ya, kekekalan jumlah gitu ya. Tidak ada elektron yang bocor gitu ya, atau hilang. Kenapa? Karena elektronnya sendiri diasumsikan sebagai partikel yang diskrit, yang klasik. Oke, sehingga jumlah beda potensial pada loop tertutup sama dengan 0. Ya, karena dia loop tertutup, maka nilainya akan sama dengan 0. Oke, contoh yang ini. VA minus IR sama dengan PB. VA minus PB itu sama dengan IR. Oke. Kemudian kalau ini arusnya berbalik. VA arusnya berbalik berarti plus IR. Ini nih. Ya. VA plus IR sama dengan VB. Maka PA minus PB atau minus PB minus PA itu sama dengan delta P sama dengan I kali R. Kemudian kalau misalnya dia adalah GGL. Kalau GGL berarti di sini sumbu positif, ini sumbu negatif. Oke ya. VA itu sama dengan VA ditambah epsilon itu sama dengan VB di titik sini. Maka VA minus VB itu sama dengan minus epsilon. Sedangkan VA kemudian ini bentuknya seperti ini adalah plus, ini minus, maka VA minus VB VA minus epsilon, ya, minus epsilon itu sama dengan VB, ya, sehingga VA minus VB itu sama dengan epsilon. Contoh seperti ini. Contoh ya, berapa beda potensial antara titik A dengan titik C? IA sama dengan minus I kali R1 dikurangi ditambah berarti ya, ditambah epsilon 2 itu sama dengan VC, berarti VA minus VC sama dengan I kali R, I1 kali R tambah epsilon 2. Ini satu sisi. Sekarang sisi yang lain. Oke. Oh iya.
Oke, yang ini untuk yang sini ya. Nah, untuk yang selanjutnya yang ini, yang arah sini, VA ini berarti plus epsilon 1 minus I kali R2 sama dengan VC gitu. Maka VA sama dengan VC-nya sama dengan IR2 dikurangi epsilon 2. Maaf, epsilon 1 ya ini. Itu caranya. Nah, biar kesetimbangan maka titik VA sama dengan dikurangi VC itu sama besarnya. Itu ya. Oke. Oke, nah ini ya sama ya berarti. Oh, kalau ini VC kurangi VA. Oke, jadi kita dapatkan dengan cara yang sama. Oke, ini adalah rangkaian multi loop. Jadi rangkaian multi loop berarti kita harus lihat loop pertama dan loop kedua. Jadi kita selesaikan dulu loop pertama dan loop kedua. Sedangkan di bagian R3 perlu diingat bahwa di bagian R3 hambatan ketiga ini ada arus ketiga, di mana arus ketiga itu gambarannya adalah berarti I1 itu lewat ke atas, I2 lewat ke bawah. Berarti I2 bentar. Harusnya adalah I2 ini. I2 tambah I3 itu sama dengan I1. Ini salah harusnya. Ya. Selesaikan, kita akan dapatkan I1, I2 dan I3 dengan memasukkan ke sini ya. Oke. Contoh ini contoh, silahkan dikerjakan ya. Oke. Kita dapatkan untuk loop pertama, untuk loop kedua, dan kita oke. Loop pertama dan loop kedua kita dapatkan arus ya, arus masing-masingnya I1, I2 dan I3. Coba perhatikan bahwa I1 tambah I3 itu sama dengan I2. Ya, yang ini. Arus yang masuk ke sini sama dengan penjumlahan I3 dan I1. Oke. Nah, ada namanya susunan paralel. Ya, atau susunan seri di mana hambatan dari R1, R2 dan R3 ini akan menghasilkan arus yang dalam artiannya akan dilewati oleh arus yang sama. Kenapa? Karena arus yang melewati R1 akan sama dengan R2 dan R3 ya. Karena dia satu loop, satu rangkaian. Seri ya. Seri. Maka karena dia satu rangkaian, maka hambatannya dapat dianggap sebagai hambatan penggantinya nanti, atau hambatan totalnya itu adalah R1 tambah R2 tambah R3. Di GGL ini akan menghasilkan arus karena melewati hambatan R1, R2 dan R3. Dan ini adalah hambatan penggantinya. Nah, hambatan pengganti untuk seri itu adalah penjumlahan dari setiap hambatan yang diserikan. Ya, ini RS. Oke. Sedangkan untuk paralel ya. Jadi
GGL yang dirasakan oleh R1 itu dengan R2 dan R3 besar GGL-nya sama karena dia kutubnya sama, A dan B. Di sini A, di sini B, di sini B, di sini A dan A. Gitu. Jadi karena tegangan yang dirasakan oleh masing-masing hambatan itu sama. Sedangkan arus total yang dihasilkan oleh GGL ini itu adalah I, di mana I ini sendiri disuplai oleh I1, I2 dan I3. Atau I yang ini I dari GGL, arus dari GGL itu akan dipecah menjadi I1, I2 dan I3. Jadi I itu arus dari GGL itu akan dipecah menjadi I1, I2 dan I3. Gitu. Kenapa dipecah? Karena dia melewati jalur yang berbeda. Gitu. Walaupun tegangannya sama. Jadi jalurnya berbeda. Kalau gitu berarti dipecah. Nah, sedangkan di sini kan ada GGL nih dan ada arus total. Berarti sebenarnya 3 hambatan yang dipasang paralel ini seakan-akan dapat digambarkan sebagai ada hambatan pengganti yaitu RP, yaitu hambatan paralel, resistance P paralel. Jadi epsilon sama dengan I kali RP gitu ya. Atau epsilon sama dengan I1 kali R1, I2 kali R2, I3 kali R3 dan seterusnya. Arus sendiri dapat diartikan sebagai epsilon per RP atau epsilon per hambatan pengganti paralel ya. Sedangkan I1, I2 dan I3 dapat diartikan sebagai epsilon per R1. Kenapa? Karena besarannya gini. Yang ini juga epsilon sama dengan I2 kali R2, epsilon sama dengan I3 kali R3. Sehingga persamaan I-nya itu sendiri sama dengan sekarang menjadi I sama dengan epsilon per R1, epsilon per R2, epsilon per R3. Kalau menggunakan prinsip arus atau prinsip hambatan pengganti, jadi epsilon per RP, maka epsilon ini bisa dicoret menjadi 1 per RP atau hambatan pengganti sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3. Jadi hambatan penggantinya itu 1 pernya, penjumlahan dari 1 per masing-masing hambatan yang diparalelkan. Nah, bagaimana kalau hambatannya ada yang diserikan dalam satu rangkaian tertutup, ada yang diserikan dan ada yang diparalelkan? Maka harus diselesaikan dulu untuk cara yang paling mudah. Misal kalau dia diserikan berarti disambungkan dulu yang seri, baru kalau misal terlihat dia paralel maka diparalelkan, atau sebaliknya. Jadi kalau yang paling mudah itu adalah diparalelkan, hitung dulu hambatan paralelnya, hambatan pengganti paralelnya, kemudian baru diserikan, dan sebaliknya ya. Itu. Nah, sekarang kita tahu ada namanya kapasitor, yaitu sebuah penyimpan muatan ya. Jadi kapasitor adalah sebuah alat untuk menyimpan muatan. Maka ketika loop ini dibuka ya, tidak ada muatan yang tersimpan, maka ketika disambungkan ke saklar ini ke titik A, maka akan ada mulai arus yang mengalir ke hambatan, ke beban. Cuma ketika dia menghadapi kapasitor, maka muatan tadi tidak melintas. Ya, melintas. Dia hanya terkumpul terus di sini, muatan negatif di satu ujung dan yang lainnya kita nggak tahu. Ya. Nah, karena dia muatannya terkumpul di satu kutub, maka di yang lain juga dia akan seakan-akan
terkumpul muatan yang berbeda jenis. Kalau di kutub ini adalah negatif, maka yang kutub yang lain dia adalah positif. Sedangkan yang negatifnya seakan-akan mengalir gitu. Mengalir balik ke kutub negatif dari sumber GGL. Nah, dengan menggunakan persamaan ini, persamaan pengisian kapasitor, maka kita dapatkan bahwa jumlah muatan yang mengisi kapasitor itu sebanding dengan konstanta C, yaitu tergantung dari yang ngolah tanah, ya, yang menyimpan muatan, konstanta muatan, ya, muatan sebanding dengan konstanta muatan dikalikan epsilon dikalikan 1 minus eksponensial minus T per RC. Ya, silakan diturunkan dari sini nih sebenarnya persamaannya. Persamaan orde 1 ya. Nah, kalau arusnya ini sebenarnya adalah turunan dari muatan dq per dt, yaitu sebanding dengan epsilon per R GGL per R kali eksponensial minus T per RC. Jadi nanti seakan melihat persamaan ini ya, ada yang konstan epsilon per R, jadi arusnya dia konstan terus. Tapi juga sebenarnya kalau ditambah kapasitor gitu ya, itu ada jumlah arusnya mengecil. Kenapa? Ya, karena seiring dengan waktu eksponensial minus T per RC itu akan menyebabkan nilainya akan makin kecil. Apa maknanya? Artinya pada saat awal muatan itu bisa masuk banyak, tapi makin sedikit dan seterusnya. Itu ya, artinya ya secara umum si kapasitor mulai terisi dan seterusnya. Ya, sehingga ketika si kapasitor itu terisi semua, maka arus tidak akan mengalir lagi gitu. Ya. Jadi arus tidak akan mengalir lagi. Nah, dengan kita tahu bahwa tadi si kapasitor ketika disambungkan ke sini dia mulai terisi dan penuh. Sekarang kita sambungkan setelah penuh ya, si kapasitor penuh, sambungkan ke titik B. Artinya tidak ada lagi GGL, tetapi kapasitor sebagai sumber GGL. Yang terjadi adalah muatan yang tersimpan dalam kapasitor akan akan normal kembali. Tapi seiring dengan waktu, gitu ya. Di mana muatannya awalnya Q0, maka ketika sudah disambungkan atau dikosongkan kapasitornya, maka itu dia muatan akan turun seiring dengan waktu. Di mana Q_T sama dengan Q0 eksponensial minus T per RC, di mana RC-nya kita sebut sebagai tau atau disebut sebagai konstanta waktu. Sedangkan besar arusnya sebanding dengan minus Q0 per RC kali eksponensial minus T per RC. Oke, ini adalah pengisian kapasitor. Jadi dia akan naik. Dan besarnya nanti sebanding dengan besar muatannya itu sebanding dengan CQ. Oke, sedangkan yang bagian kedua ini adalah pengosongan kapasitor. Arusnya ini, kalau ini yang arus ya. Nah, ini pengisian, masih tetap pengisian. Ini muatan, ini adalah arus. Ya. Ini muatannya naik penuh sudah habis, artinya arusnya juga dia akan besar, mengecil dan seterusnya habis. Atau pengosongan kapasitor yang tadinya muatannya penuh, seiring dengan waktu ketika di shortcut dia akan menurun jumlah muatannya. Ini adalah jumlah muatan, sedangkan jumlah muatan per satuan waktu itu sebanding dengan minus Q0 per RC kali eksponensial minus T per tau atau per RC. Jadi ini akan mengecil. Oke, ini latihan soalnya, silahkan dikerjakan. Cara pertamanya adalah
Ini adalah loop 1, ini adalah loop kedua, dan seterusnya cari ya. Kemudian juga sedangkan untuk rangkaian ini yang perlu dilakukan adalah melihat bahwa ini adalah paralel, ini adalah paralel, nanti setelah itu dia menjadi seri. Kemudian yang ini juga paralel, yang ini diserikan. Oke. Ini paralelkan, setelah itu dia diserikan ya. Kemudian kita setelah kita tahu bahwa ruas kanan yang ini dapat, yang sebelah sini juga dapat, dan ternyata dia adalah susunan atau rangkaian paralel ya, yang bisa kita hitung ulang. Sehingga kita bisa dapatkan I1-nya berapa, I2-nya berapa, I4-nya berapa gitu ya. Baru kemudian kita hitung I3 dan I5 gitu ya. Oke. Kemudian juga ini pengisian kapasitor. Pada saat kondisi seperti ini yang sekarang, ketika ini dia akan di pengisian kapasitor. Ketika ini saklar ditutupkan, maka terjadi shortcut ya. Ketika ada shortcut yang daerah sini, dia tidak berfungsi kembali. Kenapa? Ya. Karena si arus akan langsung mengalir ke titik shortcut ya. Shortcut. Oke. Tapi silakan dicari oke. Mana? Yang ini nomor 4 silahkan dihitung. Tentukan hambatan pengganti antara titik A dan titik B. Ayo, gimana caranya? Silahkan dicari. Ya. Nomor 5 dan 6 silahkan juga dicari. Oke. Maaf atas video yang ala kadarnya, tapi semoga ini membantu untuk perkuliahan kita selama setengah semester ini. Selanjutnya kita akan latihan UTS untuk materi yang dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7 hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.